Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Surya Islamuddin dengan NIM G0002100047. Di sini saya akan membawakan materi penjelasan tentang manajemen pendidikan Islam. Nah, kita nanti akan membahas tentang konsep, fungsi, prinsip, komponen, implementasinya, dan tantangan di era modern. Langsung saja, materi yang pertama yaitu pengertian dan konsep dasar manajemen pendidikan Islam. Nah, apa sih pengertiannya? Yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan Islam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk konsep dasarnya yaitu meliputi nilai-nilai Islam seperti tauhid, keadilan, ukhuwah, dan akhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen pendidikan Islam sendiri yaitu ada empat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir pengawasan. Nah, perencanaan tersebut menentukan tujuan strategi dan program pendidikan Islam yang efektif. Selanjutnya, pengorganisasian yaitu membangun struktur organisasi yang efisien dan efektif dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, yang selanjutnya pelaksanaan yaitu melaksanakan program-program pendidikan Islam yang sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, kemudian pengawasan memantau mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan Islam untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Itu ada empat. Yang pertama, berbasis nilai Islam. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga, partisipatif. Yang keempat, berorientasi pada hasil. Nah, yang dimaksud berbasis nilai-nilai keislaman yaitu semua kegiatan pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai Islam seperti yang dijelaskan di awal tadi. Yang selanjutnya, keadilan dan kesetaraan yaitu memberikan kesempatan belajar yang adil dan setara bagi semua siswa. Jadi kita kan di sini akan menjadi pendidik-pendidik semua. Nah, itu memberikan kesempatan belajar yang adil dan setara bagi semua siswa. Yang selanjutnya yaitu partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang keempat, yang terakhir, berorientasi pada hasil, itu memfokuskan pada pencapaian hasil belajar yang optimal bagi siswa. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen manajemen pendidikan Islam. Nah, bisa dilihat di sini ada tujuan. Yang pertama itu tujuan, tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai. Kemudian sumber daya, mencakup sumber daya manusia, dana, fasilitas, dan kurikulum. Yang selanjutnya proses, yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, yang terakhir ini evaluasi, penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan Islam. Nah, dari keempat ini, ketika tujuannya ada, sumber daya alam, sumber daya manusianya itu bagaimana, prosesnya bagaimana. Yang terakhir yaitu evaluasi penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan Islam. Nah, selanjutnya yaitu implementasi manajemen pendidikan Islam di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu ada kurikulum, yang kedua ada guru, yang ketiga ada siswanya sendiri, yang keempat ada kerjasama. Nah, kurikulum menyusun yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan zaman. Jadi kurikulum ini selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak semata-mata kurikulumnya itu stuck di kurikulum itu terus. Nah, selanjutnya yaitu guru mempersiapkan dan mengembangkan guru yang profesional dan berakhlak mulia. Jadi di sini tuh sangat penting peran guru itu. Dia mempersiapkan dan mengembangkan guru.
yang profesional dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya, siswa sendiri membimbing siswa untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berprestasi. Jadi, kita sebagai guru pendidik sebaiknya ya membimbing siswa untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berprestasi. Berakhlak mulia di sekolah maupun di rumah. Kemudian kerjasama, membangun kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung pendidikan Islam. Jadi peran orang tua itu juga sangat penting agar dapat selaras dengan tujuan dan visi misi dari pendidikan Islam atau sekolah anak-anaknya gitu. Yang selanjutnya itu ada tantangan dan peluang manajemen berbasis manajemen pendidikan Islam. Nah, tantangannya yaitu menerapkan nilai-nilai Islam di era modern yang penuh perubahan. Jadi zaman itu semakin berkembang, itu sangat-sangat ibarat kata itu sulit. Dikit-dikit nanti bisa dikatakan bid'ah. Nah, itu sangat-sangat sulit itu. Yang kedua itu peluang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pembelajaran dan penyebaran pendidikan Islam. Jadi kan di era zaman yang sekarang itu kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pembelajarannya gitu. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Manajemen pendidikan Islam adalah kunci untuk mencetak generasi penerus yang berakhlak mulia, berilmu, dan siap menghadapi tantangan zaman. Penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dengan menerapkan prinsip-prinsip dan strategi manajemen yang aktif. Nah, jadi kita sebagai pendidik, kembali lagi kita kan bertujuan untuk mendidik siswa, peserta didik, agar yang sebelumnya itu belum mengenal eh, adab sopan santun. Nah, kita ditugaskan untuk mendidik anak tersebut merubah karakteristik dari siswa tersebut agar menjadi yang lebih baik. Ketika nanti kita eh, ajarkan yang di sekolah bisa dipraktekkan untuk para peserta didik yang ada di rumah bisa dipraktekkan ketika bersama orang tua atau masyarakat sekitar. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.